ke arah itu, walaupun kemudian Pak Harto kan belum pernah memasuki proses hukum, ya. Nah, saya mau bicara penggunaannya di Indonesia. Yang paling menarik teman-teman baca itu adalah Kepres 449 tahun 1961. Itu Kepres yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno untuk memberikan amnesti dan abolisi terhadap perkara-perkara politik, khususnya PRRI Permesta, Daud Bereh di Aceh, Ibnu Hajar di Kalimantan Selatan, dan Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan. Yaitu paket, ya. Dan kalau Anda baca Kepres itu langsung mengatakan ini demi rekonsiliasi nasional. Rekonsiliasi nasional. Makanya dikeluarkan Kepres itu, lalu kemudian isinya itu dikeluarkan sama 17 Agustus, jadi Agustus juga, 17 Agustus dikeluarkan, dipatok bahwa kalian semua yang sedang melakukan pemberontakan, kan 61 itu rata-rata sedang itu ya, karena PRRI Permesta itu kan 57, 61. Kahar Muzakar itu berlangsungnya mulai kick off-nya kalau nggak salah 59 atau 57 juga, 57, 58. Begitu juga Daud Bereh dan lain-lain sebagainya. Nah, lalu dipatok bahwa Anda, saya kasih batas waktu 5 Oktober kalau tidak salah. Pilihan tanggalnya aja kan menarik tuh. Ya kan, 17 Agustus dikeluarkan, disuruh menyerah paling lambat 5 Oktober. 5 Oktober hari ABRI kan. Jadi paling lambat 5 Oktober tahun 61 Anda sudah harus menyatakan kembali berbaiat kepada Republik Indonesia. Dan bahkan kalau dibaca Kepres 449 itu menarik karena di situ dirinci jenis kejahatannya. Dan semua kejahatannya itu berkaitan dengan kejahatan politik. Gitu, jadi penggunaan kekuasaan senjata, yang gitu-gitu dirilis. Tinggal dia cuma kategorisasikan saja. Pokoknya semuanya sepanjang menyatakan diri kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, maka kalau dia sudah dia sedang berjalan prosesnya, kalau dia sudah selesai, dia dikasih amnesti. Kalau dia belum selesai, dia akan dikasih abolisi. Nah, itu satu kepres yang menurut saya teman-teman harus pegang dong untuk kalau mau membahas soal amnesti dan abolisi. Nah, ada satu kepres menarik 46 atau 49 ya, saya lupa. Baik Nuril 2019 kan kita ikut bantu tuh, dorong ya waktu itu. Baik Nuril kalau bukan 46, 49 kepresnya, nah itu yang agak berbeda sedikit amnestinya. Kenapa? Karena dia tidak ada kaitannya dengan rekonsiliasi politik, tapi penuh alasan kemanusiaan. Tapi kenapa kemudian dikasih amnesti? Karena seingat saya, kalau saya salah mohon saya dikoreksi ya. Seingat saya itu dia sudah selesai di MA, tapi dia sedang melakukan PK. Coba cek deh, nah teman-teman cek ya, supaya ingatan saya ini harus diverifikasi, jangan keliru. Nah itu sebabnya kenapa kemudian Presiden langsung ngasihin amnesti. Ya, dan akhirnya baik Nuril Anda masih ingat ya, guru pelecehan ya, ada pelecehannya kalau nggak salah ya, pelecehan seksual atau pelecehan verbal saya lupa. Dia kemudian naikkan ke media umum, lalu kemudian dia dituduh kenanya IT dan lain-lain sebagainya. Jadi kasus-kasus begitulah. Nah, apa yang kita bisa tarik dari cerita saya yang panjang ini? Satu, menurut saya itu agak puyeng, ya. Makanya kalau di Instagram saya bilang saya puyeng bertiga sama Ferry gitu, sama Bibip. Saya agak puyeng. Ini kasus politiknya di mana? Kalau taruhlah ini kasus politik ya, tapi rekonsiliasi nasional apa yang mau direkonsiliasi? Ini rekonsiliasi
rekonsiliasi nasional ya, bahwa Prabowo punya masalah dengan Megawati, punya masalah dengan Jokowi, itu urusan dia gitu, nggak ada urusan. Itu nggak ada kaitannya dengan rekonsiliasi nasional. Loh, kalau Prabowo sedang nggak suka sama Megawati, kalau Prabowo lagi mau bujuk Megawati ke bagian dari koalisi, apa kaitannya rekonsiliasi nasional? Apa kaitannya? Sama dengan apa kaitannya Tom Lembong dengan paradigma rekonsiliasi nasional? Kalaupun kita mau berbaik hati, mungkin Prabowo menafsirkan Tom Lembong itu kasusnya seperti Baik Nuril, sehingga silakanlah. Ya. Tapi benak saya efek rekonsiliatif yang sedang mau disampaikan? Kenapa penting kita bahas rekonsiliatif? Karena itu pengakuannya Menteri Hukum dan HAM. Hukum dan HAM ketika ditanya kenapa mengeluarkan itu, demi rekonsiliasi nasional. Emang yang sedang retak apa? Saya nggak tahu nih yang sedang retak. Bahwa relasinya Prabowo sedang retak dengan orang tertentu, ya monggo. Itu urusannya dia. Tapi dalam konteks nasional, jangan-jangan kalau dia sedang retak juga sama anaknya atau sama istrinya atau sama keluarganya, dia keluarin juga. Itu loh. Alasannya sama, rekonsiliasi nasional. Kan gila negara ini kalau alat ukurnya karena keretakan, lalu kemudian diparadigmakan rekonsiliasi nasional gitu. Kan saya gila tuh negara ini. Kalau apa-apa kepentingan kita. Coba bayangkan ya, kalau praktik ini terjadi, misalnya Jokowi dibawa ke proses hukum, ada presiden. Ini ketakutan saya yang kedua, presiden, lalu Prabowo segera mengeluarkan apa? Amnesti atau abolisi. Ya, berbahagialah. Ya kan, Jokowi, berbahagialah para penjahat-penjahat lama gitu, yang mudah sekali. Sepanjang dia punya darah biru politik, sepanjang dia punya kaitan dengan partai, sepanjang dia punya kerja pernah menjadi tim pemenang pemilu, enak sekali gitu loh. Dipakai gitu, untuk ngasihin mbok-mbok di pasar akan sulit mendapatkan itu. Ya, mbok-mbok di pasar nggak akan dapat, tukang beca nabrak orang tidak sengaja nggak akan sulit mendapatkan itu. Baik Nuril kenapa mendapatkan itu? Karena publik bergerak secara luar biasa. Kalau Baik Nuril nobody knows gitu, nggak akan ada. Nah, ini yang harus kita khawatirkan. Yang pertama menurut saya adalah misuse of abolisi dan amnesti for personal gain. Iya kan? Kalau menggunakan bahasa konsep korupsi, misuse of entrusted power for personal gain itu adalah korupsi sebenarnya.